Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helena Putri Sitopu dengan NIM 218032410055. Saya mahasiswa Prodi Pendidikan Akuntansi B21, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang transaksi bisnis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Untuk mengetahui lebih lanjut, langsung saja kita ke slide berikutnya. Baik, untuk yang pertama, kita akan memahami apa itu transaksi bisnis. Transaksi bisnis merupakan kejadian yang bernilai ekonomis yang dilakukan perusahaan sehingga menyebabkan perubahan kondisi perusahaan, terutama kondisi keuangan. Nah, transaksi bisnis ini mempengaruhi tiga hal mendasar dalam keuangan, yaitu aset, liabilitas atau kewajiban, dan ekuitas atau modal. Selanjutnya, ada bukti transaksi. Bukti transaksi merupakan bukti tertulis yang mencatat dan merangkum setiap kegiatan transaksi yang dilakukan perusahaan. Bukti transaksi ini terbagi menjadi dua. Ada bukti transaksi internal dan ada juga bukti transaksi eksternal. Nah, berikut beberapa macam-macam bukti transaksi. Yang pertama ada faktur, yang kedua ada kwitansi, ketiga ada nota debit, keempat ada nota kredit, kelima ada cek, keenam ada bilet giro, ketujuh ada rekening koran, kedelapan ada bukti setoran bank, kesembilan ada bukti memorandum, dan yang terakhir ada bukti kas masuk dan kas keluar. Transaksi bisnis dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan pihak yang melakukan, dan yang kedua berdasarkan sumbernya. Berdasarkan pihak yang melakukan, transaksi bisnis ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, transaksi bisnis eksternal, dan yang kedua, transaksi bisnis internal. Dan berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi dua, yaitu transaksi usaha, dan yang kedua, transaksi modal. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari apa itu perusahaan jasa, dan apa saja transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi di dalamnya. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang langsung menyediakan jasa. Perusahaan ini tidak memiliki persediaan barang. Adapun transaksi-transaksi akuntansi jasa itu yang pertama ada pembelian, pendapatan, pembayaran beban-beban, penerimaan piutang, dan terakhir penanaman serta pengembalian modal dan investasi. Nah, tadi kita sudah mempelajari apa itu perusahaan jasa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perusahaan dagang beserta transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi di perusahaan dagang. Kalau perusahaan jasa menyediakan jasa, maka perusahaan dagang itu adalah kegiatan usaha yang membeli serta menjual kembali barang dagangannya tanpa mengubah bentuk. Adapun transaksi-transaksi akuntansi perusahaan dagang yang pertama adalah pembelian barang dagang, kedua ada pembayaran gaji dan upah, ketiga ada potongan pembelian, keempat ada retur pembelian dan pengurangan harga, kelima ada beban angkut pembelian, keenam ada penjualan, ketujuh ada potongan penjualan, kedelapan ada retur penjualan dan pengurangan harga, kesembilan ada beban angkut penjualan, dan yang terakhir ada persediaan barang dagang atau merchandise inventory. Nah, yang terakhir, kita akan membahas tentang perusahaan manufaktur beserta transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi di dalamnya. Transaksi-transaksi ini cukup berbeda dengan perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mengolah bahan baku menjadi barang jadi yang kemudian dijual untuk memperoleh keuntungan serta menambah aset. Adapun transaksi-transaksi akuntansi manufaktur yang pertama adalah pembelian bahan baku, kedua ada pencatatan overhead pabrik, ketiga ada pembayaran tenaga kerja langsung, keempat ada pencatatan produk jadi, dan yang terakhir ada pencatatan penjualan barang jadi. Demikianlah pembahasan tentang transaksi bisnis perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Semoga kita dapat mengerti apa saja perbedaan antara transaksi akuntansi jasa, akuntansi dagang, serta akuntansi manufaktur.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.